Namaste, Ilana Desu. Kenalin, nama aku Ilana Ariti Danudara dengan NIM 1332405. Aku adalah mahasiswi Teknik Fisika semester 3 Institut Teknologi Bandung yang saat ini mengikuti Sekolah Skolers 2025. Selama menjadi peserta Sekolah Skolers 2025, aku belajar banyak sekali hal dari rangkaian kegiatan ini. Tapi yang pasti, aku merasa bahwa setelah mengikuti Sekolah Skolers 2025, aku menjadi lebih mengenal teknik fisika secara menyeluruh. Pas awal aku masuk teknik fisika, aku ngerasa bingung dan gak punya gambaran apa-apa mengenai kegiatan yang ada di teknik fisika beserta himpunannya. Tapi setelah melalui rangkaian kegiatan Sekolah Skolers 2025, aku ngerasa aku jadi lebih paham mengenai apa saja yang dipelajari dari teknik fisika, berikut dengan spesialisasi, kemudian kelompok keahlian, lab tour, dan juga banyak hal menarik. Selain itu, karena Sekolah Skolers 2025 memberikan aku serangkaian soft skills seperti kemampuan berkomunikasi, kemudian berdialektika, dan juga kepemimpinan, aku jadi ngerasa aku lebih siap untuk menghadapi semester-semester berikutnya khususnya di ITB Ganesha. Seluruh tujuan, cita-cita, dan harapan yang ingin aku capai di teknik fisika, aku tuangkan dalam bentuk visi, misi, dan rencana hidup spesifik dengan framework GROW. Yang pertama adalah visi. Visiku adalah menjadi seorang rekayasawan yang punya kemampuan teknis juga empati yang baik untuk bisa membuat suatu teknologi yang ramah lingkungan dan juga dapat digunakan oleh hajat banyak orang. Yang kedua adalah misi. Untuk mewujudkan visi yang sudah aku sebutkan sebelumnya, aku akan membuat 4 misi. Yang pertama di bidang akademik. Di bidang akademik, aku ingin menjadi lulusan yang terbaik dengan mendapat predikat cum laude alias IPK-ku lebih dari 3,5. IPK tersebut akan aku capai melalui belajar yang disiplin, eksplorasi praktikum, dan juga riset. Kemudian di bidang pengembangan diri. Karena aku suka mengikuti kegiatan pengembangan masyarakat, aku ingin melakukan kegiatan volunteer untuk melatih kepemimpinanku dan mengasah kemampuan empati sosial. Yang ketiga adalah karir. Aku juga bakalan mengikuti program magang yang sesuai dengan apa yang aku minati. Kemudian untuk kontribusi sosialnya, aku bakal mengikuti kegiatan perlombaan dan juga solusi-solusi dalam tugas akhir yang dapat menyelesaikan permasalahan atau tantangan yang ada di lingkungan sekitarku. Oke, yang ketiga adalah rencana hidup spesifik. Aku menggunakan framework GROW, yaitu Goals, Reality, Options, and Will. Yang pertama adalah goals. Seperti yang sudah aku katakan sebelumnya, aku ingin mendapat IPK lebih dari 3,5 atau menjadi lulusan yang terbaik. Tapi kenyataannya aku masih punya kekurangan, yakni karena aku masih di semester awal, aku belum punya kemampuan teknis yang mumpuni. Namun, aku punya options, yakni belajar di luar perkuliahan, kemudian magang di perusahaan yang selinear dengan apa yang aku minati, juga belajar banyak dari kakak tingkat dan dosen yang ada di ITB. Kemudian, untuk willnya sendiri, aku akan menetapkan target yakni lebih dari 3,5 IP setiap semester. Kemudian aku juga akan mengikuti kegiatan yang menunjang mimpi-mimpiku tersebut selama libur semester dan magang saat pergantian semester 6 ke semester 7. Oke, dari visi,
misi dan rencana hidup spesifik yang udah aku paparkan sebelumnya, aku pengen banget nih buat menyelesaikan keresahan sosial yang aku rasakan selama ini. Nah, kalian tahu sendiri kan, di tengah perkembangan teknologi AI, kemudian dunia digitalisasi, AI itu menjadi pisau bermata dua. AI sendiri sebenarnya bisa bikin kita menjadi lebih produktif, juga bisa membuat kita menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kecil yang seharusnya nggak perlu dikerjakan oleh manusia, dan juga membuat kita semakin efisien. Tapi di selain sisi, AI juga membuat kita kurang berpikir kritis. Nah, mengaitkan dengan hal tersebut, aku ingin membuat suatu program AI yang benar-benar berdampak bagi Indonesia. Nah, aku kaitkan dengan pengalamanku selama mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat di Sumba. Aku ngerasa selama kegiatan social mapping, kemudian kegiatan wawancara bersama warga, aku ngerasa kalau misalnya data yang kita butuhkan sebenarnya banyak kok ada di media sosial. Ada banyak di jurnal, ada banyak juga di artikel yang telah dipublis. Hanya saja data-data tersebut tidak diintegrasikan dalam suatu sistem bank data. Nah, berangkat dari permasalahan tersebut, aku pengen membuat AI sistem data terintegrasi yang bisa menggabungkan semua data-data kegiatan social mapping, kegiatan foldering, wawancara, maupun survei yang dilakukan oleh pemerintah supaya solusi yang diciptakan itu semakin mantap. Nah, aku juga pengen supaya solusi yang dibuat itu gak cuman karena 1 atau 2 kali wawancara, tapi lahir dari berbagai perspektif atau pandangan, baik dari masyarakat lokal maupun stakeholder. Mungkin itu aja cerita yang bisa aku bagikan dalam video kali ini. Terima kasih udah mendengarkan dan doakan semoga cita-citaku tercapai. Thank you.